Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8 semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bapak harap kamu dalam keadaan sehat semua. Pertama, Bapak ucapkan dulu selamat karena kamu semua sudah menginjakkan kaki di kelas 8. Bapak harap dengan naiknya kelas kamu juga naik pula tingkat kerajinan, ya, tingkat kedisiplinan kamu di dalam belajar. Nah, oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan lunak. Apa itu bahan lunak? Bahan lunak adalah bahan-bahan di sekitar kita yang bersifatnya lunak, yang tidak keras. Bahan lunak ini tersendiri terbagi atas dua, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Nah, mana yang termasuk ke dalam bahan lunak alami? Yaitu bahan-bahan lunak yang belum tersentuh oleh campuran apapun. Contohnya seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanah liat. Tanah liat adalah bahan yang sangat mudah kita dapatkan sehari-hari. Nah, tanah liat sendiri ada berbagai macam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna kecoklatan, ada juga yang berwarna keabu-abuan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi ada kulit. Kulit apa yang dimaksud? Kulit yang dimaksud di sini adalah kulit dari hewan. Nah, kulit dari hewan ini kelebihannya itu mudah dibentuk. Namun memiliki kelemahan, kulit hewan tidak bisa kena air. Jika terkena air, maka kulit hewan ini akan merusak struktur dari kulit hewan tersebut. Kemudian yang ketiga ada itu namanya getah nyatu. Nah, apa ini getah nyatu? Getah nyatu ini adalah getah dari pohon nyatu. Getah ini berwarna putih sehingga nantinya bisa diberikan pewarna tambahan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika ingin mudah dibentuk, getah nyatu ini harus dimasak terlebih dahulu supaya strukturnya lebih elastis. Jika dipanaskan, dia akan melunak sehingga mudah untuk dibentuk tadi. Tetapi lama-kelamaan strukturnya akan menjadi keras. Kemudian yang terakhir ada floor clay. Nah, floor clay ini berasal dari adonan tepung yang diaduk sehingga mudah dibentuk. Selain adonan ini juga nanti akan dicampurkan dengan air. Nah, namun kerajinan yang terbuat dari bahan dasar ini itu memiliki kelemahan tidak tahan terhadap air itu sendiri. Karena nanti akan merusak struktur dari floor clay tadi. Lalu kemudian kita akan lanjut ke bahan lunak buatan. Ya, yang pertama itu ada polimer dan plastisin. Nah, polimer dan plastisin ini hampir memiliki struktur atau ciri-ciri yang sama. Memiliki banyak warna dan memiliki struktur padat lunak. Yang membedakannya, polimer tidak mengandung minyak, sedangkan yang satunya lagi mengandung minyak. Lalu, bahan lunak buatan yang kedua yaitu ada namanya fiberglass. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan kata fiberglass ini. Fiberglass ini memiliki struktur cair di mana dia akan mengeras ketika dia kering. Selain itu, fiberglass juga bisa dibentuk dalam keadaan atau kondisi setengah kering. Itu masih bisa dibentuk. Kemudian yang ketiga ada lilin dan parafin. Nah, kedua benda ini memiliki struktur awal yang sama-sama kita tahu lilin dan parafin ini berbentuk padat. Namun dia akan lunak atau mencair dan mudah dibentuk ketika dia dipanaskan. Pewarnaan sendiri dilakukan ketika lilin dan parafin ini dalam keadaan cair. Kemudian yang keempat ada yang namanya gips. Bentuk gips ini adalah seperti bubuk. Kemudian dicampurkan dengan cairan, nanti akan dia berbentuk adonan yang kental. Adonan inilah yang nanti akan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kerajinan dan akan mengeras ketika dia kering. Kemudian yang terakhir ada sabun. Untuk sabun ini kita semua pasti sudah familiar dengan bentuk dan bagaimana cara mengolahnya. Oke, kita akan lanjut ke proses produksi bahan-bahan lunak ini. Apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengolah bahan lunak ini? Yang pertama itu faktor kegunaan, ya.
Jadi ketika kita membuat suatu kerajinan, kita harus melihat sisi kegunaannya. Kemudian yang kedua adalah faktor kenyamanan, di mana sebuah kerajinan yang kita buat itu harus memiliki faktor kenyamanan dari pemakainya. Kemudian yang ketiga itu adalah namanya fleksibilitas atau keluasan, di mana sebuah kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujudnya. Lalu yang keempat, keamanan. Ini sudah pasti menjadi perhatian untuk kita sebagai seorang pencipta sebuah kerajinan, di mana kerajinan tersebut harus memiliki faktor keamanan. Kemudian yang terakhir itu ada faktor estetika atau keindahan, di mana setiap kerajinan yang kita buat harus memiliki nilai estetik dan nilai keindahan.